Yayasan Cakra Sakti ini berdiri di tahun 2019. Kapasitas Yayasan Cakra Sakti sendiri ini bisa menampung sekitar 30-40 rawat inap, dan untuk rawat jalannya bisa 50-70. Untuk proses awal bisa direhabilitasi di Cakra Sakti ini ada dengan dua metode. Yang pertama itu voluntary atau sukarela, itu biasanya di antara sama keluarga atau terkait dengan informasi kami yang ada di sosial media ataupun ada di website ataupun dari mulut ke mulut. Ataupun yang kedua itu dari pihak yang berwajib, itu bisa dari BNN ataupun dari kepolisian. Kegiatannya di sini ada macam-macam. Ya, kita ada untuk dia punya terapetiknya, ya itu dengan daily schedule itu dari pagi sampai malam. Karena di sini kita menggunakan metode penggabungan, ada dari terapeutik community, narkotik anonimus, CBT, dan juga metode lainnya ada spiritual juga kita pakai di sini. Nah, perangkatnya apa aja tergantung dari kebutuhan si klien tersebut. Dia membutuhkannya apa, tapi memang standar itu yang sudah ada di daily schedule itu biasanya yang dipergunakan oleh klien. Walaupun di hasil assessment si klien ini membutuhkan perawatan dari dokter spesialis, ya itu akan kita referralkan atau kita panggilkan dengan dokter spesialis. Ataupun si klien ini kurang olahraganya, kita akan perbanyak dia dengan olahraga untuk menurunkan berat badan misalnya karena obesitas. Ataupun kalau misalnya klien ada penyakit tulang atau yang lain-lain, kita biasanya akan fokuskan ke hal tersebut. Atau bisa si klien ada permasalahan dalam rumah tangga, kita akan bantu konselingkan dengan masalah hukumnya atau konselingin keluarga, suami istri, lain-lain seperti itu. Dalam dunia rehabilitasi itu tidak ada kita kenal namanya sembuh, tapi adanya bahasanya pulih. Kenapa? Karena seseorang yang sudah terpapar adiksi itu tidak bisa sembuh. Tapi bagaimana dia bisa menjaga pemulihannya dengan pola hidupnya dia, pola makannya dia, pola bergaulnya dia, supaya pemulihan ini tetap berjalan dengan baik. Ya, kalau untuk di Cakra Sakti sendiri programnya kita ada program 3 bulan, 6 bulan, ya. Ada juga yang 1 bulan cukup karena ada hasil assessmentnya ringan. Ya, dia bisa continue sampai dengan sekarang bisa clean. Ada yang sudah berkali-kali rehab, ya bolak-balik jatuh, ya sekarang pun akhirnya ada di rehab lagi. Karena itu balik lagi kepada komitmen seseorang menganggap pemulihan itu penting apa enggak. Yang menentukan program itu dari hasil assessment. Ya, dari hasil assessment kita lihat dia ini sudah di kategori mana, apakah ringan, sedang atau berat. Kalau assessment itu ada suatu perangkat dasar ya di semua rehab. Itu ada dari Kemenkes, ada dari Kemensos, ada dari BNN. Kalau di sini standar kita kasih dia penghidupan yang layak, ya sandang, pangan, papan, ya makanan, alhamdulillah termonitor oleh dokter. Dan juga sini standby dokter ada treadmill, ada perawatnya. Keduanya untuk penghidupan, alhamdulillah tempatnya masih bagus, airnya juga bersih untuk mandi, sehari 2 kali mandi. Fasilitas yang lain kita memberikan dia kebebasan untuk beribadah, ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk fasilitas olahraga silakan kita kolam renang, kalau ada yang mau olahraga catur kita juga ada, ya. Jadi itu sama yang lain-lain tergantung dari kebutuhan si klien. User yang parah sini masuk banyak, ya. Tapi ya balik lagi kita lihat dari komitmennya dia. Kalau misalnya dia berat tapi dia emang pengen berubah, ya kita akan bantu. Ada malah ringan, ya nggak mau dibantu. Ya itu balik lagi ke orangnya. Kita di sini ada security 24 jam, CCTV 24 jam, security juga standby 24 jam, juga ada beberapa staff saya yang standby di sini. Buat teman-teman dan masyarakat luas lainnya, lebih baik kita sadar diri. Apabila kita sudah terpapar dengan narkotika, carilah tempat-tempat, udah banyak sekali sekarang. Ya, dari puskesmas sekalipun kita sudah bisa mendaftarkan diri dan menyampaikan kalau kita memang butuh perawatan. Ya, karena apa? Karena memang hukum yang sekarang ada di Indonesia ini untuk menyetop teman-teman supaya tidak menggunakan. Ya, daripada tertangkap, lebih baik direhab. Karena rehab itu sifatnya untuk membantu kalian pulih. Ya, tidak ada itu yang namanya direhab dipukulin, dikasih obat, nggak ada. Ya, insya Allah nggak ada. Kalau untuk masalah biaya perawatan di Cakra Sakti ini beraneka ragam. Ya, tapi kita punya standarnya. Ya, kita ada start dari 2,5 juta ya ke atas. Ataupun kalau misalnya nggak mampu pun kita bisa terima dengan catatan ada SKTM dari RT, RW dan kelurahan yang menyatakan memang dia tidak mampu, sehingga kita fasilitasi untuk direhabkan ke rehab pemerintah.
Ya, di situ ada Lido di bawah BNN, ada Gali Pakuan di bawah Kemensos. Ya, jadi kita akan bantu ya, kayak kita punya program 1 bulan itu ada sekitar 15 program gratis. Ya, 15 sampai 20 orang program gratis dari Cakrasari. Kalau 2,5 juta itu fasilitas sama sana pangan papan, karena itu tadi program masuk program subsidi dia. Masuk program subsidi. Perkenalkan, nama saya Happy Arwandia. Saya sebagai staf counselor di Yayasan Rehabilitasi Cakrasari. Saya ingin menjelaskan tentang alur penerimaan ataupun alur yang mau merehabilitasi keluarganya di Yayasan Cakrasari. Yang diterapkan di klien saat sudah berada di Yayasan Cakrasari, yang jelas yang pertama kita melakukan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap klien. Ya, kita ada programnya yang utama, yaitu yang namanya TC ataupun terapeutik community, yang dimana TC ini terapi yang dilakukan sesama komunitas gitu. Jadi kita cuma menjembatani, mengarahkan komunitas saling mendukung satu sama lain untuk perubahan dalam TC itu. Nah, kalau ada juga yang namanya MI ataupun motivasi interview, yang dimana di sini kita saling mendukung dalam berbicara, komunikasi satu sama lain, saling mendukung, komunitas saling mendukung satu sama lain. Nah, disitulah juga kita mengajarkan terhadap keluarga tersebut bagaimana sih cara berkomunikasi sopan, baik sama keluarga dan lain sebagainya. Dan terus ada yang namanya CBT, itu singkatan CBT itu, kalau panjangannya Cognitive Behavior Treatment. Namanya itu semacam pola pikir yang dimana sewaktu keluarga ataupun anak tersebut berpikiran yang selalu negatif terhadap orang lain ataupun keluarga, di sini kita mengajarkan yang namanya pola pikir yang sehat, yang dimana CBT ini utamakan itu kita perubahan terbesar itu dimulai dari cara mereka berpikir lah. Kalau mereka masih berpikir tentang yang namanya memakai satu kali itu nggak ada masalah, itu salah satu salah sudah. Nah, disinilah kita membenarkan tentang cara mereka berpikir yang sehat ataupun positif. Nah, semacam kita ada yang namanya edukasi, gitu kan. Ada yang namanya training juga, latihan satu sama lain ataupun bahasanya konfrontasi lah. Nah, tanya jawab satu sama lain, mengarahkan mereka, oh ternyata aku salah berpikiran kayak gini, berani ngakuin kesalahan kayak gitu. Nah, untuk masalah rambut memang harus dibotakin, itu memang sangat menyamakan semuanya, karena di sini memang nggak ada perbedaan terlepas dari latar belakang manapun, baik dia latar belakang orang mampu ataupun tidak mampu, semua sama di sini, pelayanannya pun sama gitu, nggak ada yang namanya perbedaan untuk masalah pelayanan mereka. Kalau kami dari Yayasan Cakrasari bukan sekadar memberi yang namanya cuman bahasanya tuh omongan lah gitu kan, kami menghasilkannya tuh seperti hasil lah yang kami hasilkan. Jadi bisa klien keluar dari Cakrasari ada hasil ataupun ada sesuatu yang dia dapat saat keluar dari sini, itu yang kami hasilkan. Saya
menggunakan narkoba sekitar 6 bulan. Alhamdulillah saya selama di tempat rehab yang Cakas Raki ini saya ada perubahan dan cukup bisa menyadarkan diri. Kualitasnya juga di Yayasan Cakas Raki ini cukup baik dan semua stafnya sangat baik, dan juga kegiatan dalam sholat 5 waktu itu wajib dijalankan bagi orang muslim. Dan juga saya di sini merasa sangat-sangat berubah. Alhamdulillah sini pelajaran lumayan yang sebagian kita bisa nangkapin, yaitu ya cara untuk menjauhkan dari narkoba dan juga untuk menjalani gimana kita mendapat berubah dengan mendekat dengan terutama keluarga pengedar dari narkoba itu. Cukuplah, jangan sampai berkembang biak kepada masyarakat yang lain atau yang belum menggunakan narkoba. Itu sangat merusak bagi masa depan masyarakat. Yang kedua, untuk memakai, kalau untuk memakai harus bisa berhenti dari sekarang, dan apabila diteruskan akan merusak diri sendiri dan juga masa depan sendiri. Jaga